Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Setelah menemukan apa yang ia cari, Rakiel menyuruh adik pelayan itu untuk datang ke istana dan kini pelayan itu menemui putra mahkota dengan membawa adik laki-lakinya. Anak laki-laki itu bernama George, wajahnya tampak ketakutan saat datang ke istana. Rakiel menghampiri George dan menyapanya. Anak laki-laki itu balik menyapa dengan hati-hati. Rakiel meminta anak itu untuk memanggilnya Hyung. Ia merasa sikap George wajar karena baru pertama kali mengunjungi kediamannya dan juga bertemu dengannya. Rasa takut George lebih besar dari rasa penasarannya. Ia merogoh saku celananya untuk mengambil sesuatu yang bisa meredakan ketegangan pada pasien anak-anak. Rakiel mengeluarkannya dan menyembunyikannya dengan sapu tangan. Ia membukanya dan menunjukkan permen pada George. Mata anak itu berbinar saat melihatnya. Rakiel memberikan permen itu pada George, tapi anak itu langsung menyembunyikan tangannya dan wajahnya pun langsung berubah ketakutan. Rakiel bingung dan bertanya ada apa pada George. Sambil menundukkan wajahnya, anak itu mengatakan kalau Rakiel tidak boleh menyentuhnya karena ia dikutuk oleh roh jahat. Teman-teman selalu mengejeknya dan bilang kalau ia aneh. Rakiel memberitahu George kalau anak itu tidak aneh sama sekali. Anak laki-laki itu menceritakan kalau kemarin, ia berkelahi karena teman-temannya meniru dan juga mengolok-oloknya. Tapi, ia kalah lalu tubuhnya terasa aneh dan pandangannya menjadi gelap. Kadang badannya tiba-tiba terasa aneh. Sekujur tubuhnya terasa seperti merinding, gemetar dan juga merasa kesemutan. Ia merasa seperti melayang di udara, lalu terjatuh ke tanah. Rasanya langit terus bergerak menjauh dan ia juga mendengar suara-suara aneh. Saat ia sadar, tubuhnya terasa lemah sekali. Wajah George terlihat sangat murung saat menceritakan semua itu pada putra mahkota. Rakiel memeluk George dan memberitahu anak itu kalau dia anak yang pemberani karena sudah berhasil melewatinya setiap kali itu terjadi. George terharu saat mendengar ucapan putra mahkota, tapi ia tetap memberitahu Rakiel kalau pria itu tidak boleh menyentuhnya yang dirasuki oleh roh jahat. Rakiel mengatakan kalau itu bukan roh jahat. Ia pun diam-diam memeriksa denyut nadi anak itu dengan skill yang ia punya. Jendela status memberikan laporan pemeriksaan, secara keseluruhan tubuh anak itu normal. Namun, tanda-tanda epilepsi terdeteksi akibat gelombang otak yang tidak teratur. Kondisi ini dapat menyebabkan kejang tonik-klonik umum yang parah. Rakiel melepaskan pelukannya setelah tahu penyakit George merupakan epilepsi. Umumnya itu hanyalah penyakit biasa, tapi lonjakan gelombang otak yang tidak teratur dapat menyebabkan kejang-kejang di sekujur tubuh hingga pingsan seketika. Rakiel mengatakan kalau George bukanlah anak yang aneh ataupun dirasuki oleh roh jahat. Mendengar itu membuat George senang. Benarkah? Tanyanya dengan semangat. Dengan penuh semangat, Rakiel pun meminta anak itu untuk percaya padanya. Rakiel bersyukur karena mengetahui kalau anak itu merupakan penderita epilepsi. Walaupun berusaha untuk mengobatinya, ia masih belum tahu penyebabnya. Ini sangat merepotkan karena ia tidak punya alat pemeriksaan seperti MRI. Rakiel tersadar dari lamunannya saat George memanggilnya. Anak itu tampak menahan rasa sakit hingga tubuhnya gemetar hebat. Ia mengatakan kalau tubuhnya terasa aneh. Wajah Rakiel berubah panik karena kejangnya terjadi di saat seperti ini. Pelayan dan Gardin juga terlihat panik. Sementara Damian mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya pada anak itu. Ia meminta putra mahkota untuk menjauh dari anak itu. Gardin berkomentar kalau anak itu benar-benar dirasuki oleh roh jahat. Rakiel tidak mendengarkan permintaan Damian, ia membaringkan anak itu. Lalu berteriak meminta mereka berhenti. Ia berusaha menjelaskan kalau ini bukan roh jahat, melainkan penyakit. George sedang kesakitan, pasien berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan. Yang paling menderita sekarang adalah anak ini. Rakiel pun meminta seseorang untuk ambilkan bantal untuknya. Pelayan yang merupakan kakak perempuan George pun langsung mengambilkan bantal. Mereka berempat kini tengah memperhatikan kejang-kejang yang dialami anak kecil itu. Melihat mulutnya berbusa, Gardin bertanya dengan hati-hati, apakah boleh ia menyekanya dengan sapu tangan. Rakiel menggelengkan kepalanya, ia melarangnya karena otot rahang George sedang berkontraksi secara tidak teratur. Kalau salah melakukannya, anak itu mungkin akan menggigit dan menelan sapu tangannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Setelah kejangnya berakhir, barulah bisa merawatnya. Rakiel terkejut saat melihat tubuh anak itu yang kini diselimuti mana. Ia sendiri tidak mengerti kenapa bisa merasakan mana dari tubuh anak itu. Tak lama ia teringat Asrahan Kor. Teknik ini sangat sensitif terhadap aliran mana. Mana adalah sirkulasi energi. Kalau ia bisa melihatnya dengan tepat, ia mungkin bisa menemukan penyebab dari epilepsinya.
Ia pun mencobanya dengan memegang dada George lalu memejamkan mata. Rakiel kini bisa melihatnya, aliran mana George sangat kacau. Ini merupakan bencana karena alirannya benar-benar tidak terkendali. Rakiel kembali fokus dan mencari aliran epilepsinya. Ia melewati aliran saraf tulang belakang dan saraf kardinal. Seharusnya ini tidak sulit, tapi ia belum menemukan petunjuk. Ia terus mencari tanpa menyerah sedikit pun. Tak lama ia pun menemukannya, saraf vagus. Matanya membelalak saat menyadari jika sinyal saraf yang salah dari saraf vagus memicu gangguan saraf di seluruh otak, bahkan sekujur tubuh. Rakiel pun langsung memerintahkan untuk diambilkan selimut dan kenakan pada George. Ia memberitahukan kalau saat ini penting baginya untuk beristirahat. Jadi, jangan bangunkan anak ini, biarkan saja sampai bangun dengan sendirinya. Ia juga meminta mereka jangan membuat suara apapun dan membuat keributan. Tak lama, Rakiel pun ambruk, tak sadarkan diri. Hal ini membuat orang yang ada di sana panik bukan main. Saat hari sudah malam, Rakiel pun terbangun. Ia bangkit dan merasakan sakit di kepalanya karena kelelahan. Ia berpikir jika sepertinya secara tidak sadar ia telah mengeluarkan kekuatan Asrahan Core hingga mencapai batasnya. Rakiel terkejut saat mendengar suara Damian yang ada di sampingnya. Pria itu memberitahukannya jika ia terbaring di tempat tidur selama setengah hari. Rakiel penasaran dengan kondisi George. Damian pun mengatakan jika anak itu bangun lebih dulu dibandingkan Rakiel. George juga tampak sangat lelah. Rakiel merasa itu wajar setelah mengalami kejang-kejang seperti tadi. Saya juga telah memberinya makan malam lalu memintanya untuk tidur kembali, ucap Damian. Rakiel turun dari ranjang. Sebelumnya ia belum pernah melihat diagnosis yang lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan teknik Asrahan Core. Teknik ini seperti gabungan dari MRI dan juga sinar X. Sambil memakai mantelnya, Rakiel berjalan keluar kamar. Ia merasa karena penyebab kejang George adalah saraf vagus, maka hanya ada satu cara untuk mengobatinya, yaitu stimulasi saraf vagus. Damian yang bingung bertanya pada Rakiel, kemana pria itu akan pergi di larut malam seperti ini. Aku mau disambar petir, ucap Rakiel dengan penuh semangat. Terlihat dua orang tengah berjaga di depan kediaman seseorang. Mereka langsung bersiaga saat melihat ada orang yang datang. Siapa di sana? Teriak salah seorang prajurit. Mereka tidak mengenali siapa yang datang karena terlalu gelap. Keduanya terdiam saat mengetahui yang datang adalah putra mahkota dan pengawalnya. Rakiel memberi hormat seperti di Korea dan memuji mereka kerja mereka yang berjaga di malam hari. Ia meminta diantarkan ke kamar Ser Janetis. Kedua penjaga itu pun mengantar Rakiel dan Damian. Saat sampai di depan kamarnya, Rakiel langsung membuka pintu itu dengan sangat kencang, hingga membuat pria tua itu terbangun. Janetis bingung, kenapa putra mahkota ada di kediamannya. Sambil menggaruk kepalanya, Rakiel meminta maaf karena sudah mengganggu. Ia datang karena punya permintaan untuk Janetis. Tolong sambarkan petir ke punggungku, ucap Rakiel seolah-olah itu hal biasa. Janetis terdiam saat mendengar permintaan yang tidak biasa itu. Cerita beralih ke satu hari sebelumnya, di mana Janetis kini tengah menghadap Kaisar. Kaisar Astaleon mengatakan jika sikap Rakiel telah banyak berubah belakangan ini. Ia merasa ini sungguh janggal karena anak itu sampai melakukan banyak hal aneh. Ia khawatir apa yang akan anak itu lakukan selanjutnya. Janetis menatap Kaisar tanpa mengatakan apapun. Ia tahu, itulah yang akan terjadi ketika memiliki seorang anak. Ia telah melayani Kaisar sepanjang hidupnya, jadi ia tahu pasti niat Astaleon. Cerita kembali, di mana kini Rakiel tengah membujuk Janetis untuk melakukan permintaannya. Pria tua itu diam saja, tapi ia berpikir jika Rakiel menjadi lebih sinting dari sebelumnya. Ia pun menatap putra mahkota dengan kesal, tapi ia tetap berusaha menanyakan kenapa ia harus menyakiti Rakiel. Karena jika ada sesuatu yang tidak beres pria itu, maka Janetis yang akan dihukum mati. Rakiel mengatakan kalau ini bukan semacam permintaan aneh untuk membunuhnya. Ia hanya ingin rangsangan listrik selemah listrik statis yang tidak mematikan. Karena itulah, ia meminta Janetis untuk menyambarkan petir semacam itu secara stabil selama 3 jam. Mendengar ini membuat Janetis yakin ada yang salah dengan kepala Rakiel. Ia tahu jelas kalau sihir petir pada dasarnya adalah mantra yang sangat agresif dan merusak. Sihir petir yang dikeluarkan oleh Magerang tinggi bahkan setara dengan bencana berskala kecil. Meskipun begitu, putra mahkota memintanya untuk mengurangi kekuatan menjadi rangsangan listrik statis dan menjaganya tetap stabil selama 3 jam. Hal tersebut memerlukan kontrol mana yang sangat akurat. Yang mulia, Anda tahu bukan bahwa ini adalah permintaan yang sulit? Tanya Janetis. Rakiel menjawab kalau ia mengetahuinya.
Ia sangat tahu karena ini sama saja seperti berkendara selama 3 jam di jalan yang maksimal kecepatannya 30 km per jam. Ia mengatakan kalau justru itu sebabnya ia meminta bantuan genetis. Ia yakin pria tua itu bisa melakukan kontrol mana. Baginya hanya genetislah yang bisa mengontrol mana seakurat dirinya. Rakiel terus berusaha merayu pria itu agar mau membantunya. Ketiga pria di belakangnya hanya memperhatikan tanpa berkomentar apapun. Genetis sendiri merasa tertantang, tapi ia masih merasa ragu. Ia pun bertanya pada putra mahkota, bagaimana jika ia melakukan kesalahan. Rakiel langsung menjawab tidak apa-apa, ia tidak akan meminta pertanggungjawaban jika terluka ataupun tewas. Saksinya adalah 3 pria di depan mereka berdua. Wajah kedua prajurit langsung panik, sementara Damian hanya menatap Rakiel dengan datar. Ia menjelaskan pada genetis kalau ia tidak berusaha melakukan hal yang aneh-aneh. Ia hanya berusaha menyelamatkan seseorang. Setelah mendengar itu membuat pria tua itu setuju untuk membantu. Ia pun bertanya kapan ia bisa memulainya. Sekarang juga, jawab Rakiel. Kini Rakiel duduk di lantai, sementara genetis berdiri di belakangnya sambil memegang tongkat sihir miliknya. Ia berpikir harus mencobanya terlebih dahulu. Setidaknya ia harus mendapatkan titik kestabilannya. Genetis bertanya lagi apakah putra mahkota itu sudah siap. Rakiel tidak menjawab. Ia tetap diam dan fokus untuk mengeluarkan teknik asrahan yang kini menyelimuti tubuhnya. Melihat sepertinya Rakiel sudah siap, genetis pun bersiap mengeluarkan sihir dari tangannya. Walaupun awalnya terlihat akan mengeluarkan sihir yang besar tapi pada kenyataannya tidak sebesar itu. Sihir yang dikeluarkan sangatlah kecil. Genetis berusaha mengeluarkannya sesuai proporsi yang Rakiel inginkan. Putra mahkota itu terlihat terkejut saat menerima petir di tubuhnya. Ia kembali memejamkan mata dan tersenyum. Ia sudah menduganya, kalau mage istana pasti bisa melakukannya. Sekarang gilirannya untuk menyerap arus listrik ini, dan memprosesnya menjadi elektroda sehingga dicatat sebagai sinyal listrik. Ia membutuhkan sinyal yang berlawanan namun simetri sempurna dengan sinyal saraf yang salah pada vagus anak itu agar dapat menggantikan sinyal saraf yang salah pada anak itu. Perlahan ia membuka matanya sambil tersenyum. Ia merasa jika teknik asrahan ini benar-benar tidak ada tandingannya. Ia juga tidak menyangka bisa melakukannya dengan benar pada percobaan pertama. Tak lama ia pun membalikan tubuhnya dan meminta genetis untuk berhenti. Anda ingin saya berhenti sekarang? Padahal saya bisa melakukannya sepanjang hari, ucap genetis. Rakiel pun kesal dan berteriak agar pria tua itu menghentikannya. Setelah kejadian itu, kini di depan pintu sudah ada beberapa orang pelayan dan juga pengawal. Mereka untuk berkumpul agar bisa melihat apa yang akan ia lakukan. Mereka pun membuka pintu dan melihat di dalam sana sudah ada Rakiel, George dan 3 orang lainnya. Rakiel menunjukkan jarum akupuntur di depan anak itu. Ia tahu kalau anak itu gugup, tapi ia meminta George untuk tenang karena proses pengobatannya memang seperti ini. George yang gugup pun bertanya apakah nanti akan sakit. Putra mahkota meyakinkan kalau rasanya hanya sedikit perih, seperti dicubit. Anak itu merasa tidak yakin, tapi Rakiel kembali meyakinkan George. Tuh, kau saja tidak sadar kalau sudah disuntik, ucap Rakiel yang membuat anak itu terkejut. Ia berdiri dan memberi kode dengan menganggukkan kepala pada genetis. Pria tua itu pun mengalirkan petir ke tubuh Rakiel, sama seperti sebelumnya. Rakiel terkejut tapi berusaha untuk menahan ekspresinya di depan George. Ia merasa arus listriknya sudah terkumpul dengan sempurna. Sebelum melakukan langkah selanjutnya, ia berharap jika pelayan dan orang-orang yang melihatnya ini bisa menyebarkan metode pengobatan baru yang ia lakukan. Semua orang yang melihatnya terkejut, Gardin pun hampir pingsan melihat putra mahkota dipanggang. Sekarang, Rakiel akan melanjutkannya dengan mengalirkan arus yang sudah ia kumpulkan. Ia pun memegang jarum itu dan berkonsentrasi penuh. Rakiel menatap ke atas dan matanya membelalak. Tak menyangka jika aliran mananya semakin kacau. Rakiel pun bergegas karena tak lama lagi semua ini akan meledak dan George akan mengalami kejang. Anak itu memegang dadanya menahan rasa sakit dan bertanya, berapa lama lagi ia harus menahannya? Rakiel tidak menjawab. Ia masih berusaha konsentrasi, memacu dengan waktu sebelum meledak. Diperkirakan anak itu akan mulai kejang dalam waktu 3 menit lagi. Skenario terburuknya adalah 1 menit lagi. Ia harus menempatkan sinyal berlawanan yang ada pada elektroda. Rakiel memaki kesal karena waktunya semakin sedikit. Meskipun ia menggunakan teknik asrahan core sampai mencapai batasnya, ia masih butuh waktu 30 menit. Ia menimbang-nimbang untuk berhenti sekarang dan menunggu kesempatan selanjutnya. Tapi, ia tidak boleh membiarkan George mengalami kejang-kejang lagi. Reputasinya bisa menurun. Ditambah lagi,
Ia tidak tahu berapa lama genetis bisa bekerja sama. Ia bahkan tidak tahu apakah ada kesempatan selanjutnya atau tidak. Ia memaki karena dikejar oleh waktu. Akhirnya Rakiel meminta pria tua itu untuk menambah kekuatan sihir petir miliknya 3 kali lebih kuat dari yang sekarang. Genetis tampak terkejut, tapi Rakiel meminta pria itu untuk cepat melakukannya. Ia akan menjelaskan alasannya nanti. Genetis berusaha menolak karena putra mahkota akan merasakan sakit yang luar biasa. Walaupun mendengar hal ini, Rakiel tidak peduli. Akhirnya Genetis pun melakukan apa yang disuruh Rakiel. Putra mahkota terlihat menahan sakit saat kekuatannya ditambah 3 kali lipat. Waktu yang tersisa kini hanya 10 detik lagi. Ia harus menyerap dan memproses lebih banyak mana. Ia pun mencari-cari di mana tempat untuk menempatkan elektroda ini. Tak lama, ia menemukan karotid. Karotid adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak. Rakiel menghampiri karotid itu dan mulai menempatkan elektrodanya. Ia cukup kesulitan saat melakukannya. Di saat waktu tersisa 5 detik lagi, George mulai menunjukkan tanda-tanda akan kejang. Anak itu meremas baju dengan kedua tangannya untuk menahan rasa sakit yang ia rasakan. Semua orang yang melihatnya pun gugup, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu. Rakiel sendiri terus berusaha menempatkan elektroda pada karotid. Di saat waktu sudah habis, akhirnya Rakiel berhasil melakukannya. George menahan rasa sakitnya, tapi sedetik kemudian ia membelalakan matanya. Terkejut karena rasa sakitnya menghilang. Ia memanggil Rakiel dengan bingung. Dengan wajah penuh keringat, Rakiel bertanya apakah George sekarang sudah baik-baik saja. Genetis terlihat kelelahan setelah melakukan sihir yang cukup besar pada Rakiel. Di sisi lain, kakak perempuan George sangat kaget karena tidak terjadi apa-apa pada adiknya. Biasanya George selalu seperti kehilangan akal sehat ketika mulai kesakitan. Rakiel memegang tangannya yang masih gemetar, ia merasa bersyukur karena tadi ia hampir saja gagal. Kini tubuhnya masih terasa kesemutan. Tak lama jendela status muncul dan memberitahukan jika skillnya aktif. Setelah melakukan perawatan pada George, ia mendapatkan masa hidup 3 hari. Jadi total angka harapan hidupnya kini sebanyak 161 hari. Ia senang setelah membacanya, tapi tak lama kembali muncul pemberitahuan. Rakiel telah menggunakan teknik Asrahan Core hingga mencapai batas untuk menahan rangsangan kuat yang ada pada tubuhnya. Dalam prosesnya, ia telah berhasil melampaui batas dirinya sendiri. Karena hal ini, level teknik Asrahan Core miliknya telah meningkat ke level 2. Rakiel mengepalkan tangannya karena senang. Selain levelnya yang naik, tingkat amplifikasi mananya juga meningkat. Jendela status pun memberitahukan kalau Rakiel telah bertahan dari tegangan listrik tinggi dengan baik. Akibat rangsangan tersebut, energi logam pada paru-paru dan usus besar telah aktif, dan energi kayu dibatasi secara ekstrim. Dengan prinsip pembatasan energi logam terhadap energi kayu, organ dalam yaitu hati yang memiliki energi kayu telah terbangun. Hati yang telah bangun pun menendang pintu sambil membawa tas di pundaknya. Ia melemparkan tasnya dan berteriak meminta untuk menyingkirkan barang-barang mereka. Suasana hening, semua organ yang sudah lebih dulu ada di sana hanya menatap hati dengan diam. Jantung bertanya, siapa yang ada di depannya ini dengan wajah datar? Usus besar tiba-tiba membuka baju dan berteriak kalau kini waktunya kejang-kejang. Hendak lari keluar, tapi hati menatapnya dengan tajam dan langsung menamparnya dengan kencang. Tatapannya dingin dan bertanya pria itu mau pergi kemana. Jendela status memberitahukan Rakiel kalau hati telah mendonasikan 300 HP untuknya. Organ dalam lain sangat senang dengan kedatangan orang baru, jadi mereka menyumbangkan 500 HP. Pesta penyambutan hati telah diadakan, Rakiel mendapatkan 300 HP tambahan. Membaca hal ini membuat Rakiel tambah senang dengan kedatangan organ dalam baru. Karena dengan begini ia pasti akan lebih banyak mendapatkan HP nantinya. Tak lama Rakiel melihat George, saat anak itu memanggilnya. Apa aku ini aneh, Hyong? Tanya George. Rakiel sedikit membungkuk dan mengambil jarum akupuntur dari leher anak itu, lalu mengatakan kalau George tidak aneh. Anak itu bilang biasanya saat tubuhnya terasa aneh, pandangannya akan gelap dan tubuhnya tidak mau bergerak sesuai keinginannya. Jadi menurutnya itu aneh. Sambil tersenyum, Rakiel memberitahukan kalau itu tidak akan terjadi lagi pada George selamanya. Mata anak itu berbinar seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Benar, kau takkan pernah merasa sakit lagi, ucap Rakiel meyakinkan anak itu. Kalau ucapannya salah, ia berjanji besok George akan menjadi putra mahkota. Kakak George yang sejak tadi memperhatikan pun menangis melihat adiknya kini sudah sembuh. Anak itu memiringkan kepalanya saat mendengar suara kakaknya, lalu memeluknya dengan perasaan yang penuh kebahagiaan.
Rakiel senang karena ia berhasil. Ia merasa kalau ini saatnya para pelayan dan pengawal yang melihatnya untuk menyebarkan berita baik ini. Ia berharap kalau semua orang akan datang ke Istana Bintang untuk mendapatkan kesembuhan. Dengan begitu, ia bisa menyembuhkan orang-orang dan mendapatkan bonus masa harapan hidup. Kini masa depannya yang indah dan sehat berada di depan mata. Memikirkan itu membuat Rakiel bersemangat, tapi tak lama ia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Pandangannya kabur, ia melihat Damian bergegas berlari ke arahnya. Rakiel pingsan karena sudah memaksakan tubuhnya bekerja keras. Rakiel yang terbaring, akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang ia pikirkan adalah berapa lama ia tertidur. Ini karena saat ia bangun tubuhnya terasa sangat pegal. Ia menoleh ke samping saat mendengar suara Gardin, di sana ada Damian dan juga Janetis. Apa kalian tidak punya kerjaan lain? Kenapa kalian malah menontonku tidur? Tanya Rakiel sambil tersenyum tipis. Gardin menangis, ia sudah menunggu untuk mendengar kalimat itu. Ia memohon agar putra mahkota cepat sembuh dan beranjak dari tempat tidur. Damian bersyukur karena Rakiel akhirnya membuka mata, setelah terbaring selama 2 hari. Rakiel yang kaget pun bangkit, tak menyangka kalau ia pingsan selama 2 hari. Kini Janetis mendekatinya, wajahnya sangat frustasi. Ia merasa jika putra mahkota benar-benar ingin membunuhnya. Ia tak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Kaisar kalau ia yang membuat Rakiel pingsan dengan sihirnya. Merasa tidak enak, Rakiel pun meminta maaf. Ia bertanya mengenai kondisi George. George yang sejak tadi ada di balik tubuh Gardin pun keluar dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ia menghampiri putra mahkota sambil tertawa senang. Rakiel cukup bingung karena anak itu bisa ada di kediamannya. George mengatakan kalau ia meminta izin pada Gardin. Begitu Hyung bangun, aku ingin memberikan ini padamu. Ucap George dengan ragu lalu menunjukkan kalung dengan hiasan berbentuk hati pada Rakiel. Pria itu menerimanya dan bertanya apakah anak itu yang membuatnya. Dengan malu-malu George menganggukkan kepalanya. Rakiel menatap kalung itu, ia merasa ini berlebihan karena ia menyelamatkan anak itu demi keuntungannya sendiri. Ia tersadar dari lamunannya saat anak itu memanggilnya. Dengan penuh semangat, George mengatakan kalau ia juga ingin menjadi orang yang hebat agar bisa membantu orang lain. Sama seperti Rakiel. Mendengar itu membuat Rakiel tertegun. Tak lama ia memuji kalung pemberian George dan mengucapkan terima kasih. Tapi, hadiah terbaik yang ia dapatkan adalah melihat anak itu dalam keadaan sehat. Orang yang ada di ruangan itu pun tersenyum mendengarnya. Rakiel berdehem dan mengatakan kalau ia sedikit lelah dan ingin istirahat lagi. Mendengar itu mereka berempat pun keluar dari kamar Rakiel. George menghentikan langkahnya, lalu berbalik. Ia melambaikan tangannya dengan penuh semangat pada Rakiel. Sampai jumpa Hyung, ucap George. Pria itu pun membalas anak itu dengan tersenyum tipis. Setelah pintu tertutup, ia menatap kalung itu dengan dingin. Ia ragu siapa yang akan memakai benda semacam ini yang sangat polos, tanpa ada perhiasan. Tak mau memikirkan apa-apa lagi, Rakiel pun kembali tidur. Walaupun ia tampak tidak suka dengan kalung itu, tapi ia tidur dengan memakai kalung pemberian George. Keesokan harinya, seorang pelayan pulang ke rumah orang tuanya secara tiba-tiba. Ibunya yang sedang melakukan pekerjaan rumah pun langsung menyambutnya dan bertanya bagaimana hari anaknya. Pria itu menjawab biasa saja dan memberitahu kalau ia mendapat cuti khusus. Kini mereka duduk di meja makan, pria itu menjelaskan kalau putra mahkota tiba-tiba memberikan cuti selama 5 hari. Sebagian besar orang di Istana Bintang mendapatkan cuti khusus. Kedua orang tuanya pun kebingungan karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ayahnya tampak khawatir dengan kondisi kesehatan putra mahkota. Pria itu memberitahukan ayahnya kalau Rakiel terlihat lebih baik dari sebelumnya. Mendengar itu membuat ayahnya merasa lega. Pria itu menceritakan kalau putra mahkota melakukan hal-hal aneh belakangan ini. Kedua orang tuanya tidak mengerti apa yang dimaksud anaknya. Ia pun menjelaskan kalau putra mahkota terus menawarkan diri untuk mengobati orang-orang seperti seorang dokter. Tak lama ia mengeluarkan gulungan kertas yang tadi ia bawa dan menunjukkannya pada orang tuanya. Mereka berdua pun bingung melihatnya. Setelah itu, kabar mengenai putra mahkota yang mengobati orang-orang pun mulai tersebar. Selebaran mengenai pembukaan klinik tradisional di Istana Bintang pun beredar di seluruh kekaisaran. Orang-orang berkumpul di papan pengumuman, membaca selebaran yang ada di sana. Di selebaran itu berisi tentang klinik milik putra mahkota yang sudah dibuka dan pemeriksaan medis dilakukan secara gratis. Beberapa hari sudah berlalu setelah beredar kabar mengenai Rakiel dan klinik miliknya. Hari ini merupakan pembukaan kliniknya. Rakiel berdiri sambil menatap keluar jendela. Ia tak sabar menanti pasien yang banyak,
Ia juga yakin kabarnya sudah tersebar luas. Tak lama Gardin datang dan mengatakan kalau ini sudah waktunya. Rakiel menoleh ke belakang, bersiap untuk pergi. Wajahnya terlihat cerah dan sangat bersemangat. Keduanya berjalan di lorong, Gardin menebak jika Rakiel bangun lebih awal. Sang putra mahkota membenarkannya, ia bangun lebih awal karena ini adalah hari pertama pembukaan klinik tradisional Istana Bintang. Gardin memberitahukan kalau mereka sudah membeli semua obat-obatan herba yang sebelumnya Rakiel sebutkan, termasuk akar manis, ini herba yang sangat Gardin perhatikan. Rakiel memuji pekerjaan pria itu, mereka akan butuh banyak, jadi perlu menyimpan sebanyak-banyaknya. Langkah keduanya berhenti, saat Gardin bertanya bagaimana Rakiel bisa mempelajari semua hal ini. Rakiel tidak mengerti apa yang dimaksud dokter pribadinya itu. Gardin pun menjelaskan mengenai meracik obat-obatan yang tidak biasa atau bahkan menyembuhkan sendi yang sakit dengan menusuk duri. Semua itu membuatnya penasaran. Karena ia juga seorang dokter, jadi ia tertarik. Gardin mengatakan kalau sejujurnya, belakangan ini ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia penasaran dengan teknik medis yang tiba-tiba Rakiel praktikkan. Tetapi, ia tidak yakin bagaimana prinsipnya. Hal itu membuatnya menjadi sedikit sedih. Rakiel menatap pria di depannya tanpa mengatakan apapun. Tak menyangka jika Gardin akan merasa sedih. Ia berpikir betapa menyedihkan dirinya yang bahkan tidak bisa membayangkan prinsip-prinsip ilmu medis yang dipraktikkan. Ia bisa memahami perasaan Gardin dengan cukup baik. Sebagai rekan seprofesi dalam bidang medis, mereka sama-sama merasakan hal itu. Akhirnya Rakiel mengatakan kalau sebenarnya ia berasal dari dunia lain. Di dunia sana, ia bukanlah putra mahkota, melainkan seorang pria biasa bernama Lihan. Ia mencari nafkah dengan menggunakan pengobatan tradisional. Itulah ilmu yang ia praktikkan saat ini. Yang mulia, saya mengungkapkan kekhawatiran saya dengan serius, namun sepertinya Anda tidak memperhatikannya, ucap Gardin dengan wajah yang sangat tidak percaya atas apa yang dikatakan Rakiel. Pria itu menggaruk kepalanya dan mengatakan kalau ia mengatakan hal yang sebenarnya pada Gardin setelah sekian lama. Gardin memanyungkan bibirnya, ia merasa jika Rakiel berbicara seperti itu, ia benar-benar merasa tersinggung. Ia meminta Rakiel berhenti mengerjainya dan mengatakan yang sejujurnya. Rakiel mengatakan kalau ia sudah memberitahu yang sebenarnya, tapi pria itu malah tidak percaya. Dengan semangat, Gardin mengatakan kalau ia ingin menjadi dokter yang lebih baik, jadi ia akan ikut merasakan kepuasan yang Rakiel rasakan ketika merawat pasien. Rakiel merasa bingung karena ia berpikir kalau mereka berdua sudah melakukan itu. Malas merespon kebingungan Gardin, ia pun mengajak pria itu pergi ke klinik. Ia tersenyum dengan perkataan Gardin. Menurutnya ia bisa sejauh ini karena pria itu selalu ada untuk membantunya. Ia cukup gugup apakah di hari pembukaan ini akan ada pasien atau tidak. Rakiel berharap orang-orang tidak akan merasa tertekan hanya karena ini adalah kediaman putra mahkota. Ia menggigit kukunya, merasa kalau ia mengalami PTSD. Sambil terus berjalan, ia berharap kliniknya ramai. Tiba-tiba ia membuka jendela dan berteriak menyambut orang-orang yang datang ke kliniknya. Wajahnya yang senang langsung berubah saat melihat tidak ada satu orang pun di luar. Rakiel jadi tidak bersemangat, wajahnya lesu. Saat menuruni tangga, tubuhnya sampai gemetar karena syok. Gardin menoleh ke arah sebelah kanan dan meminta putra mahkota untuk melihat ke bawah. Rakiel tidak mengerti tapi tetap melihat apa yang dimaksud pria itu. Matanya langsung membelalak saat melihat pemandangan yang tidak disangka-sangka itu. Ternyata di dalam sangat ramai, tidak seperti di luar yang tadi ia lihat sangat sepi. Orang-orang di sana komplain pada orang sekeliling agar jangan dorong-dorong, ada juga yang protes karena menyelak antrian. Setelah itu, Rakiel sibuk memeriksa pasien satu persatu. Saat ia sedang memeriksa pasien, seorang pelayan dengan ragu bertanya apa yang harus ia lakukan. Ia pun meminta pelayan pria itu untuk berkeliling kamar untuk memeriksa apakah ada pasien yang merasa tidak nyaman. Rakiel menegur seorang pelayan wanita, ia menyuruh wanita itu berhenti karena dia tidak boleh melakukan itu ketika sedang memberikan obat. Setelah itu ia kembali lanjut memeriksa pasien sambil berpikir kalau sistem keperawatannya masih berantakan. Ia perlu waktu untuk mengaturnya. Tak lama jendela status muncul dan memberitahukan kalau ia sudah mendapatkan XP yang cukup dengan merawat beberapa pasien. Dengan menggunakan XP ini sebagai fondasi, level skill Vayne telah meningkat. Vayne ini adalah mendiagnosis kesehatan target dengan meraba pembuluh darah pasien. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada laporan keseluruhan pemeriksaan kesehatan dasar. Selain itu, karena Rakiel memiliki kemampuan untuk membangunkan energi dari organ dalam tubuh pasien, ia dapat melakukan konsultasi dengan organ dalam yang sama dalam dirinya untuk mendiagnosis penyakit dengan lebih rinci.
Rakiel tidak menyangka skill ini bisa membuat organ dalam bergabung. Di dalam semua organ dalam sudah berdandan seolah-olah akan melakukan kencan buta, kecuali hati yang menatap mereka berempat dengan datar. Paru-paru sudah tidak sabar dan jantung mengatakan kalau perbedaan 4 tahun itu tidak akan mempengaruhi kecocokan. Hati meminta mereka untuk sadar karena mereka yang ada di sana itu sudah kakek-kakek. Hasil konsultasi dari organ dalam pun telah keluar. Jantung dan paru-paru tidak ada kelainan, sedangkan usus besar mengatakan ada sembelit ringan terdeteksi. Sementara hati mengatakan kalau telah ditemukan tanda-tanda hepatitis pada pasien. Ia merasa pasien harus berhenti minum alkohol. Rakiel terkejut karena dengan mengetahui hal ini berarti hati pasien berada dalam kondisi yang buruk. Hati membenarkan dan memberitahu kalau hati si pasien mengatakan jika ia sangat kelelahan akibat selalu memproses alkohol setiap hari selama 50 tahun. Jika terus begini, pasien akan mati dalam 5 tahun. Rakiel merasa senang karena konsultasi dari organ dalam sangat luar biasa. Denyut nadi dan diagnosis yang akurat, tidak ada yang lebih penting dari ini. Ia jadi tidak sabar untuk membangunkan organ dalam lainnya. Setelah mengetahui hal ini, Rakiel memberitahu pasien kalau kondisi hatinya sudah cukup parah. Itulah alasan mengapa pasien itu selalu merasa lelah dan wajahnya terlihat pucat. Organ hatinya sudah kelelahan. Untuk sekarang, Rakiel akan meresepkan obat, minor bupleurum decoction. Pasien diminta untuk minum selama 10 hari, lalu nanti mereka akan melihat bagaimana hasilnya. Setelah itu, mereka dapat mempertimbangkan untuk menambah obat, cinnamon twig dan poriapil. Dan kau juga harus berhenti minum alkohol selamanya, ucap Rakiel dengan wajah serius. Pasien itu terkejut saat mendengarkannya. Tapi, Rakiel tidak peduli, ia memperingatkan pria itu jika terus minum alkohol, maka hidupnya akan berakhir dalam 5 tahun. Pria itu berusaha untuk mencari alasan tapi Rakiel langsung memotongnya. Apa kau mau bilang tidak bisa makan tanpa ada alkohol? Tanya Rakiel sambil menatap pria di depannya dengan wajah datar. Pasien itu langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. Melihat ini membuat Rakiel mengatakan kalau ini adalah perintah dari putra mahkota, bukan dari praktisi medis. Kalau pria itu tidak patuh, dia akan dijebloskan ke dalam penjara. Pasien pria itu langsung membatu setelah mendengarnya. Setelah berjam-jam akhirnya Rakiel menghentikan praktik hari itu. Ia meminta pasien yang kondisinya tidak kritis akan diperiksa lagi besok. Saat melepaskan jubah putihnya, ia mendengar Gardin mengucapkan terima kasih atas apa yang ia lakukan. Seorang pelayan meminta maaf karena tidak memberikan obat yang tepat sebelumnya. Ia tidak yakin apakah mereka sudah melakukannya dengan benar. Rakiel mengatakan kalau mereka sudah melakukannya dengan baik. Ia tersenyum canggung. Ia mengerti kesalahan yang mereka lakukan karena tidak ada perawat di kediamannya. Tapi ia tidak bisa membiarkan kamar rawat penuh dengan pasien yang membutuhkan perawatan. Ia merasa harus memiliki sistem keperawatan yang andal agar dapat merawat pasien sepanjang waktu. Tiba-tiba ada orang berlarian, lalu membuka pintu. Orang itu ternyata Gardin yang membawa pasien darurat. Pria yang tengah menggendong seseorang itu ternyata putra tertua keluarga Dinlair. Pria itu pun memberi salam pada putra mahkota dengan wajah panik. Ia memohon agar selamatkan ibunya. Wanita itu tampak pucat, wajahnya memerah dan nafasnya tidak teratur. Setelah dibaringkan di ranjang, Rakiel bertanya sejak kapan kondisinya seperti ini. Demam wanita itu sangat parah. Putra wanita itu memberitahukan sejak sore ini. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Ibunya bilang mulai merasa kedinginan saat matahari terbenam, lalu tiba-tiba kondisinya menjadi seperti ini. Rakiel langsung memeriksa denyut nadi pasien itu. Ia terkejut karena ini seperti pasukan Napoleon yang berjumlah 400.000 orang telah dikalahkan. Wajah Rakiel pucat saat tahu kalau ini adalah penyakit epidemik tifus. Suatu penyakit demam akut dan fatal yang disebabkan oleh infeksi bakteri, Rickettsia. Ini merupakan salah satu jenis tifus. Rakiel bertanya pada hati apa dia benar-benar yakin. Organ hati bersumpah demi Tuhan kalau ia telah melihat bakteri Rickettsia di dalam darah masuk dan keluar melalui hatinya. Rakiel terdiam setelah mendengar semuanya. Tak lama ia bertanya pada putra tertua Dinlair, sudah berapa lama sejak terakhir kali pasien mandi? Walaupun pria itu bingung dengan pertanyaan putra mahkota, ia menjawab kalau terakhir kali ibunya mandi adalah kemarin. Rakiel bertanya itu karena diperlukan untuk menentukan kondisi pasien. Pria itu kembali memberitahukan kalau ibunya mandi dengan air hangat setiap hari. Setelah mendengar itu, Rakiel bingung karena orang yang mandi setiap hari bisa menderita tifus. Ia kembali bertanya bagaimana pria itu mengelola rumahnya, yang lebih spesifik seperti kamar ibunya. Putra Dinlair kembali menjawab kalau mereka cukup sering membersihkannya.
Apa mungkin ada semacam kutu di kamar ibumu? Tanya putra mahkota. Pria itu menggelengkan kepalanya, sepengetahuannya tidak ada. Belum menemukan jawaban, Rakiel kembali bertanya apa baru-baru ini ibunya menetap di lingkungan yang terdapat kutu. Putra keluarga Dinlair tampak berpikir, dan tak lama ia teringat. Kalau tidak salah, sekitar 2 minggu lalu ketika ibunya sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi seorang kerabat. Kereta kuda yang ditumpangi mengalami masalah sehingga harus bermalam di sebuah rumah petani di sekitar sana. Pasangan suami istri pemilik rumah tersebut meminjamkan tempat pada ibunya untuk beristirahat. Rakiel terdiam, memikirkan semuanya dengan teliti. Demam pasien baru dimulai hari ini, dan sudah 2 minggu yang lalu menetap di rumah petani. 3 hari diantaranya pasti merupakan masa inkubasi. Rakiel memaki dalam hati karena semua itu sangat cocok dengan karakteristik tifus. Ia pun menjelaskan kalau pasien pasti terinfeksi pada saat itu. Penyakit yang pasien derita adalah tifus. Penyakit ini ditularkan oleh kutu yang menempel pada kulit manusia dan menghisap darah. Ia merasa ini gawat, karena pasien merupakan lansia dan mengalami demam tinggi. Kasus terburuknya, pasien berisiko mengalami pneumonia, kerusakan saraf pusat, atau bahkan nekrosis pada tingkat ekstrim. Rakiel meminta mereka semua mendengarkannya baik-baik. Ia memerintahkan lepas semua pakaian pasien, lalu sekat tubuhnya secara menyeluruh dengan handuk basah yang hangat. Setelah itu, kenakan gaun pasien padanya. Seorang pelayan bertanya, apa yang harus dilakukan dengan pakaian pasien yang sudah dilepas. Pria itu menyuruh agar bakar semuanya, sekaligus ranjang yang sedang ditiduri oleh pasien saat ini. Begitu mereka sudah selesai melakukan perintahnya, Rakiel menyuruh mereka untuk mandi terlebih dahulu lalu bakar juga pakaian yang mereka kenakan saat ini. Dengan tegas, Rakiel akan langsung memecat mereka dan meminta pertanggungjawaban kalau ada salah satu dari mereka yang tidak melakukannya. Wajah para pelayan langsung pucat setelah mendengar ancaman putra mahkota. Hal yang sama juga berlaku padamu, ucap Rakiel pada putra tertua Dinlair. Ia juga menyuruh agar kirim seseorang ke rumah petani tersebut lalu beritahu mereka juga. Rakiel berteriak agar mereka cepat melakukan semua perintahnya. Orang-orang pun langsung berlarian keluar. Rakiel pergi ke dapur di mana ia membuat obat. Di depannya kini sudah ada semangkuk obat terbaik yang dapat diberikan, ramuan Pueraria lobata. Ramuan yang sangat baik untuk meredakan demam dan rasa nyeri. Terbuat dari ephedra dan akar kudzu. Ia pergi ke kamar pasien dan memberikan obatnya. Rakiel mengatakan kalau pasien itu akan merasa sedikit lebih baik jika meminum obat ini. Hari-hari terus berlalu dan pasien masih tetap sama. Belum juga sembuh. Pelayan bergantian merawat pasien itu dengan teliti dan sesuai arahan Rakiel. Di malam hari, wanita itu mengeluh kesakitan. Keringat keluar di wajahnya yang pucat. Rakiel menatap pasien itu dengan wajah khawatir karena sudah 3 orang pelayan merawat wanita itu sepanjang waktu selama 3 hari dalam 3 shift, tapi kondisinya tidak kunjung membaik. Malah, demam tinggi terus menguras staminanya. Ia tahu kalau ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan ramuan Pueraria lobata. Keseimbangan yin dan yang wanita itu benar-benar telah terganggu sehingga energi yin-nya terkena dampak yang parah. Ia harus mengembalikan keseimbangan itu seperti semula. Setelah itu, barulah pasien dapat merasakan manfaat penuh dari ramuan Pueraria lobata. Rakiel membutuhkan sesuatu yang spesial, ramuan obat dengan energi yin yang kuat. Ia memikirkan dengan sangat keras apa yang harus dilakukan. Tak lama matanya membelalak saat teringat sesuatu. Ia pun langsung menyuruh Gardin untuk menyiapkan kereta kuda. Putra mahkota berniat pergi ke ruang penyimpanan rahasia kekaisaran. Tempat penyimpanan segala jenis harta karun dan artefak langka. Meski ia belum bisa memastikannya, tapi itu adalah tempat yang paling memungkinkan untuk saat ini. Tak ada seorang pun kecuali kaisar yang diperbolehkan masuk. Selain itu, proses untuk memasuki ruang penyimpanan itu cukup rumit, tapi ia adalah putra mahkota. Jadi ia sangat yakin bisa memasuki ruangan itu karena ia tinggal menggunakan hak istimewanya sebagai putra kaisar. Sesampainya di istana kaisar, Damian menunggu di luar dan Rakiel masuk ke dalam. Ia memberi salam pada ayahnya yang merupakan penguasa kekaisaran. Kaisar bertanya kenapa putranya itu menemuinya pada jam segini. Rakiel menatap ayahnya kesal karena ia selalu merasa tertekan setiap kali melihatnya. Ia pun mengatakan alasannya mengunjungi kaisar, ia ingin masuk ke ruang penyimpanan rahasia kekaisaran malam ini juga. Kaisar cukup terkejut dengan permintaan itu, ia pun kembali bertanya untuk apa. Rakiel menghela nafas lalu menjelaskan kalau ia telah membuka klinik tradisional di kediamannya dan mereka kedatangan banyak pasien yang datang untuk berobat. 3 hari yang lalu seorang wanita dari keluarga bangsawan datang ke klinik dengan mengidap penyakit serius.
Kaisar tidak mengerti apa hubungannya dengan ruang penyimpanan rahasia kekaisaran. Rakiel kembali menjelaskan kalau barang-barang yang ia butuhkan untuk merawat pasien terdapat di dalam ruang penyimpanan rahasia kekaisaran. Kaisar merasa ucapan putranya terdengar meragukan dan seperti menggunakan pasien yang sakit sebagai alasan untuk mengakses ruang penyimpanan rahasia untuk kepentingan pribadi. Senyum tipis terukir dari bibir Kaisar, ia merasa putranya sungguh menarik. Ia senang karena Rakiel sudah berubah dan akhirnya datang duluan untuk menemuinya. Sementara itu, Rakiel tampak kesal karena berpikir ayahnya menikmati situasi ini dan sengaja bersikap ketus padanya. Padahal Rakiel telah mengalami pahit manisnya kehidupan. Tapi rupanya sulit untuk memanfaatkan hak istimewa sebagai putra mahkota. Ia pun berdiri dan berteriak dengan kesal karena merasa tidak ada waktu untuk berdebat seperti ini. Ada pasien yang nyawanya sedang dipertaruhkan. Apa bukti bahwa hasil diagnosismu benar? Tanya Kaisar dengan serius. Wajar jika Kaisar mencurigainya karena anaknya itu menghabiskan sebagian besar masa pertumbuhan di tempat tidur dan tidak menerima pendidikan tingkat tinggi. Sekarang putranya itu tiba-tiba menjadi seorang dokter. Kaisar pun berteriak, menanyakan apakah anaknya itu sudah merawat pasien dengan benar dan diagnosis yang dibuatnya bisa dipercaya. Rakiel mengerti kecurigaan Kaisar dan berpikir jika ayahnya itu ingin mengujinya. Ayah dan anak itu tersenyum penuh percaya diri. Kaisar pun mengatakan kalau ujiannya sederhana. Baru-baru ini kepala pengawal Roberto mulai menderita penyakit ringan. Rakiel harus menebak dan mendiagnosis penyakit apa yang diderita oleh kepala pengawal sekarang juga. Kalau Rakiel lolos ujian ini, ia akan memberi anaknya itu izin untuk memasuki ruang penyimpanan rahasia kekaisaran. Rakiel pun memeriksa denyut nadi Roberto. Sementara Kaisar tersenyum, sangat yakin kalau anaknya itu tidak akan pernah bisa menebaknya. Karena itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Roberto, istri pria itu dan dirinya. Rakiel pun mengatakan kalau kepala pengawal mengidap alopecia areata. Ini adalah kebotakan atau kerontokan rambut yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Kaisar dan Roberto sangat terkejut setelah mendengar diagnosis Rakiel. Mereka tidak menyangka jika putra mahkota mengatakannya. Suasana di ruangan itu hening beberapa saat. Tapi, tak lama Kaisar berusaha membantah karena rambut kepala pengawal masih lebat dan berkilauan. Rakiel tidak terpengaruh dan menatap ayahnya itu dengan datar. Lalu menarik rambut Roberto yang ternyata hanya wig. Ini hanya wig, ucap Rakiel dengan wajah senang karena diagnosisnya benar. Roberto pun menangis karena putra mahkota tega melakukan ini padanya. Tubuhnya gemetar karena kesal dan merasa malu. Akhirnya ia pun menangis, sedangkan Rakiel pergi keluar bersama Damian. Sambil berjalan ke arah ruang penyimpanan, Damian berpikir kalau melepas wig terlalu berlebihan. Sambil bersiul, Rakiel merasa itu tidak masalah karena mereka bisa memberikan perawatan padanya nanti. Ia merasa itu tidak penting sekarang. Tak lama langkah keduanya berhenti saat sudah sampai di ruang penyimpanan rahasia. Ruangan itu terlihat sangat megah dan diselimuti oleh sihir agar tidak sembarang orang yang bisa masuk. Di sisi lain, Roberto menangis dan Kaisar berusaha menghiburnya dengan mengatakan kalau mereka akan pergi ke klinik Rakiel nanti untuk melakukan konsultasi pribadi. Rakiel dan Damian disambut oleh dua orang penjaga. Seorang penjaga menghampiri Rakiel dan memberikan akses untuk memasuki ruang penyimpanan rahasia. Ia harus memakai itu untuk memasukinya. Sang putra mahkota yang penasaran pun bertanya, apa yang akan terjadi kalau ia tidak memakainya? Penjaga itu memberitahukan kalau semua magic serangan yang terpasang di dalam ruang penyimpanan akan aktif. Ia juga mengatakan kalau akses ini dapat memungkinkan Rakiel untuk melihat waktu selama berada di dalam. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, maka Rakiel akan langsung mati seketika. Penjaga itu memasang wajah untuk menakut-nakuti. Tapi baik Rakiel maupun Damian hanya diam saja. Penjaga itu mengingatkan bahwa mereka berdua hanya punya waktu sampai fajar menyingsing. Mendengar hal ini membuat Rakiel terkejut, ia menatap lengannya yang entah sejak kapan sudah ada gambar jam tangan. Cuma tersisa beberapa jam lagi, Damian, ayo cepat masuk, teriak Rakiel lalu berlari menuju pintu ruang penyimpanan. Penjaga langsung menghentikannya dan memberitahukan kalau yang akan ia masuki adalah ruang penyimpanan tingkat lanjut. Sedangkan akses yang akan ia masuki adalah tingkat rendah. Rakiel menggaruk kepalanya dan meminta maaf. Ia beralasan kalau ia salah lihat. Ia kesal karena aktingnya tidak berhasil menipu penjaga yang ada di sana. Saat Rakiel lolos tes dari Kaisar, ayahnya hanya mengizinkannya untuk memasuki ruang penyimpanan tingkat rendah dan mengambil satu item saja malam ini. Saat itu ia kecewa dan ingin protes. Aku sudah memberimu izin, apa kau masih punya keluhan? Ucap Kaisar. Rakiel memajukan bibirnya tanda protes pada ayahnya. Ia mengatakan kalau ia bukan ingin mengeluh, tapi ia merasa sudah berusaha keras agar dapat lulus tes dari ayahnya itu.
Tapi Kaisar hanya mengizinkannya masuk ke ruang penyimpanan tingkat rendah. Kaisar pun beralasan kalau ia tidak melihat anaknya itu berusaha keras. Protes Rakiel masih berlanjut. Ia mengatakan kalau sebelum tes ayahnya itu hanya bilang akan memberinya izin memasuki ruang penyimpanan rahasia saja. Saat ia berhasil lulus tes, ucapan ayahnya sedikit berubah. Kaisar menatap Rakiel dengan datar. Ia berpikir kalau putranya itu benar-benar tidak tahu diri. Kini Rakiel berjalan menuju ruang penyimpanan tingkat rendah sambil menggelengkan kepalanya. Ia berpikir kalau Kaisar pelit, ia bertekad tidak mau lagi menemuinya kecuali saat ia membutuhkan bantuannya. Akses yang diberikan penjaga ia tempelkan ke dekat pintu, yang tadi lampunya berwarna merah, kini berganti menjadi hijau. Tanda kalau aksesnya diterima, pintu pun terbuka. Penjaga memberi hormat dan berharap jika putra mahkota menikmati waktunya di dalam. Ruang penyimpanan itu ternyata sangat luas dan Rakiel berpikir sepertinya ia harus begadang semalaman di sini. Ia meminta bantuan Damian untuk mencari yang mereka butuhkan. Ia menyebutkan ciri-cirinya, sesuatu yang dingin. Semua item dengan atribut es atau semacamnya, reagen, magic gem, dan lain-lain. Jika Damian menemukannya, pria itu bisa menuliskan lokasi item itu. Jadi nanti Rakiel bisa memeriksanya, ia pun memberikan secari kertas dan pena untuk pengawalnya. Rakiel tak lupa membagi area pencarian menjadi dua, ia akan mencari ke sebelah kiri dan Damian sebelah kanan. Keduanya pun mulai mencari satu persatu dengan sangat teliti. Waktu terus berlalu tapi Rakiel belum menemukan satupun yang ia cari. Ia berpikir kalau ini karena dia mencari di ruang penyimpanan tingkat rendah. Ia juga tidak melihat sesuatu yang istimewa. Sementara itu, Damian menatap item di depannya dengan diam, berpikir kalau inilah yang mereka cari. Ia lalu mencatat lokasinya dan memberitahukannya pada Rakiel. Putra mahkota terkejut karena tidak mengerti apa maksud yang ditulis Damian. Kini keduanya menuju tempat di mana Damian menemukan item beratribut es. Rakiel tidak percaya saat mendengar jika di ruangan itu hanya ada satu item beratribut es. Sampai di lokasi, Rakiel membaca keterangan yang tertera di sana. Nama item itu adalah Eternal Frost dengan kategori shield. Ketika pengguna mengalirkan mana, inti di tengah shield akan mengubah mana tersebut untuk menciptakan Frost Shield dan akan pecah ketika terkena benturan yang berlebihan. Rakiel tidak mengerti apa istimewanya item yang mirip dengan bel bergetar seperti yang ada di kafe-kafe itu. Matanya tertuju pada keterangan lain yang tertulis di sana. Rakiel mencoba menyentuhnya yang ternyata sangat dingin. Diambilnya item itu dan mencoba mengalirkan mana sesuai petunjuk penggunaannya. Lingkaran merah kecil di sekelilingnya mulai bercahaya. Lalu tak lama item tersebut bergetar yang Rakiel pikir sama seperti bel bergetar yang ada di Korea. Tapi ia merasa harus mengambil item ini setelah melihat intensitas getarannya berubah tergantung dari konsentrasi mana. Ia tidak boleh sembarangan mengalirkan mana. Terdapat jumlah yang diperlukan untuk membentuk Frost Shield. Kini ia jadi mengerti kenapa item itu diklasifikasikan sebagai item kelas rendah. Rakiel harus hati-hati mengalirkan mananya. Ini sama seperti saat ia sedang mengatur shower yang sensitif di kontrakannya dulu. Ia terus mengalirkan mana dengan hati-hati dan tak lama Frost Shield pun muncul. Ia berhasil melakukannya, digerak-gerakannya item itu ke atas dan ke bawah berkali-kali. Walaupun shieldnya sebesar ini, ia sama sekali tidak merasakan beban apapun. Selain itu, item ini sangat dingin. Tapi juga bisa menyembuhkan penyakit Nyonya Dinlair. Kini ia menatap Damian dengan mata berbinar, memohon bantuan pria itu lagi. Damian menatap putra mahkota tanpa mengatakan apa-apa. Ia sendiri tidak tahu apa yang sedang Rakiel pikirkan dengan menatapnya seperti itu. Ia pun bertanya apa yang Rakiel butuhkan. Rakiel menjawab kalau ia akan memberitahukannya nanti. Ayo, bonus masa hidupku sudah menunggu, ucap Rakiel keceplosan. Mendengar itu membuat Damian bingung, tak mengerti apa yang dimaksud. Rakiel buru-buru mengatakan kalau itu bukan apa-apa dan mengajaknya kembali merawat pasien. Damian keluar dan langsung diperhatikan oleh penjaga di luar. Penjaga itu kembali mengingatkan kalau mereka hanya boleh mengambil satu item. Wajah Damian memerah dan memalingkan wajahnya. Kau memutuskan untuk mengambil pedang itu? Tanya penjaga. Belum sempat menjawab, Rakiel berteriak dan menanyakan apa yang dilakukan Damian. Ia berakting marah dan merasa kecewa pada pengawalnya itu. Penjaga terkejut melihat putra mahkota memakai barang-barang mewah di tubuhnya, bahkan sampai membuat kantong celananya penuh. Penjaga itu meminta putra mahkota agar mengembalikan barang-barang itu ke tempat semula. Setelah kejadian itu, kini Gardin terbangun karena mendengar suara dari luar. Ia menatap keluar jendela dan melihat Rakiel dan Damian tengah berbicara. Ia tersenyum karena berpikir kalau keduanya terlihat semakin akrab.
Awalnya ia berpikir kalau Damian itu pria yang kasar dan kaki, tapi dia telah menjaga putra mahkota dengan baik. Gardin menyiapkan teh untuk Rakiel. Ia merasa senang dengan hubungan keduanya karena putra mahkota terus sakit-sakitan selama masa mudanya. Jadi pasti menyenangkan memiliki teman akrab seperti Damian. Ia berpikir sepertinya bisa mempercayai Damian ke depannya. Gardin mendekati kedua pria itu, lalu melihat putra mahkota mengeluarkan sesuatu bercahaya biru dari tangannya. Setelah itu melihat Damian yang mengeluarkan pedang dan menyerang Rakiel. Gardin yang terkejut pun menumpahkan nampan dan berteriak jika Damian telah berkhianat. Cerita beralih ke beberapa menit yang lalu, di mana Rakiel dan Damian tengah berbicara. Damian berpikir jika hati putra mahkota murni ingin menolong pasien, maka ia akan mengikuti apapun perintahnya tanpa ragu-ragu. Dengan nada membujuk Rakiel memintanya untuk menyerang sang putra mahkota dengan pedangnya. Sepertinya dia benar-benar sudah sinting batin Damian dalam hati. Rakiel menjelaskan kalau Damian hanya menyerang Frost Shield sampai hancur. Damian bertanya apakah Rakiel serius, putra mahkota itu pun menjawab kalau ia sangat serius. Damian pun menatap pria di depannya dengan sangat datar, rasa hormatnya berkurang setelah mendengar permintaan ini. Ia tidak mengerti kenapa harus ia yang melakukannya. Ia merasa jika Rakiel berusaha membunuhnya dengan menuduh kalau ia melakukan pengkhianatan. Dengan santai, Rakiel memberitahukan jika pria itu bisa menghancurkan shieldnya. Nyonya Dinlair akan selamat, kliniknya tidak akan bangkrut dan keluarga kekaisaran tidak akan jatuh. Setelah itu, mereka semua bisa hidup bersama, baik Damian maupun dirinya. Damian benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran putra mahkota di depannya ini. Damian meminta penjelasan yang lebih rinci lagi sebelum menyetujui permintaan itu. Rakiel berpikir kalau Damian sudah melihat deskripsi item shieldnya di ruang penyimpanan rahasia tadi. Pria itu membenarkannya tapi ia tidak mengerti apa hubungannya dengan ia yang harus menyerang Rakiel. Rakiel memberitahukan kalau ia akan menggunakan kristal es dari pecahan shield itu sebagai bahan untuk membuat obat. Setelah itu, Damian berpikir sesaat, lalu bertanya kenapa shieldnya tidak diletakkan di tanah saja. Jadi ia bisa menyerangnya tanpa takut. Rakiel langsung menggelengkan kepalanya dan mengatakan kalau itu tidak mungkin dilakukan. Ia menunjukkan apa maksud dari perkataannya pada Damian. Dinyalakannya Frost Shield itu lalu dimatikan lagi. Ia harus terus mengalirkan mana untuk mempertahankan efek Frost Shield-nya. Kalau bisa, ia juga inginnya melihat dari tempat yang aman saja. Damian akhirnya mengerti, Rakiel ingin ia menyesuaikan kekuatan agar pria itu tidak terluka dan hanya menghancurkan Frost Shield-nya saja. Ya, tepat sekali, ucap Rakiel membenarkan ucapan Damian. Walaupun begitu, Damian masih ragu karena itu dapat dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Jadi tidak mungkin ia melakukan hal semacam itu. Ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Karena itu, ia tidak akan melakukannya dengan cuma-cuma. Ia memohon Rakiel memberikannya bonus khusus setiap kali ia menyerang Shield. Damian berusaha bernegosiasi yang ia yakini Rakiel tidak bisa menolaknya. Rakiel menyeringai saat tahu kalau pengawalnya itu ingin dibayar. Damian menganggap putra mahkota sebagai sosok yang mulia. Ia mengagumi tindakan sang putra mahkota yang merawat orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Namun, terlepas dari semua itu, ia tetap harus menerima bayaran. Rakiel mengerti kenapa Damian seperti ini. Ia tahu kalau semua kesengsaraan yang Damian alami selama hidupnya disebabkan oleh uang. Bahkan di dalam novel digambarkan sebagai pemuda malang yang miskin. Ia tersenyum melihat Damian, lalu merangkul pria itu. Akhirnya Rakiel mengeluarkan shield-nya dan mengatakan kalau ia setuju untuk memberikan upah selama 1 hari setiap kali pria itu menyerangnya. Sambil mengeluarkan pedangnya, Damian meminta Rakiel jangan menunda-nunda pembayarannya. Pria itu pun mulai menyerang shield itu. Gardin yang melihat itu terkejut lalu pingsan. Serangan pertama tidak berhasil, tapi tubuh Rakiel gemetar dibuatnya. Karena belum hancur, Damian akan menyerangnya sekali lagi. Cepat, ucap Rakiel takut dengan memasang wajah yang sangat jelek. Damian diam dan mengatakan kalau ia belum menyerang. Ia seolah-olah sengaja menjahili putra mahkota yang ketakutan. Rakiel yang ketakutan pun berteriak, meminta Damian agar cepat melakukannya. Damian pun kembali menyerang shield itu, tidak berhasil juga. Tapi ia tidak menyerah dan terus melakukannya berkali-kali. Semua usahanya sia-sia, tak ada satu serangan pun yang berhasil menghancurkannya. Damian berpikir apakah ia harus sedikit menambah kekuatannya lagi. Rakiel kesal dan marah pada Damian karena berpikir pria itu sengaja menyerangnya berkali-kali untuk mendapatkan banyak bayaran. Mendengar itu membuat Damian kesal dan memutuskan untuk melakukan dengan serius kali ini. Ia pun kembali menyerang shield itu dengan sekuat tenaga. Kali ini berhasil,
Retakan di shield itu pun mulai muncul. Lalu tak lama benar-benar hancur. Rakiel yang melihat ini pun tersenyum puas dan menari-nari karena akhirnya berhasil. Ia meminta Damian untuk kumpulkan kristal esnya sekarang. Ia terdiam saat melihat ada Gardin di sana. Ia berpikir Gardin tidur di luar. Setelah itu, kini Rakiel berkutat membuat obat. Akar kudzu, ephedra, biji jujube, peoni, akar manis, akar jahe dan kulit kayu manis. Itu semua adalah resep yang biasa digunakan untuk membuat ramuan Pueraria lobata. Lalu ia menambahkan kristal es ke dalam ramuan itu dan memasukkannya ke slot circle untuk memperkirakan bahan-bahannya. Jendela status muncul dan memberitahukan jika skill baru telah dibuka, yaitu Herbal Medicine Mastery. Ramuan yang Rakiel buat memiliki efek 10% lebih kuat dibandingkan ramuan biasa. Rakiel juga bisa menganalisis bahan-bahan ramuan tersebut untuk dapat memahami secara mendalam tentang khasiat, efek samping, kadar racun, dan sebagainya. Ia telah mengembangkan resep baru berdasarkan obat tradisional yang telah ada. Jendela status pun bertanya apakah ia ingin mengaktifkan skill barunya ini. Rakiel pun mengaktifkannya lalu muncullah informasi mengenai ramuan Pueraria lobata dingin. Salah satu info yang tertulis adalah mengenai khasiatnya yaitu pemulihan kelembaban tubuh, meredakan demam. Bisa dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan. Setelah membacanya dengan rinci, Rakiel merasa skill ini sungguh mengesankan. Ia jadi tidak perlu mengujinya ke dirinya sendiri lagi. Ia mengepalkan tangannya, yakin kalau ia bisa menyembuhkan Nyonya Dinlair. Ramuan itu pun ia bawa ke ruang perawatan di mana Nyonya Dinlair berada. Putra tertua keluarga itu langsung berdiri saat mengetahui putra mahkota datang. Rakiel bertanya mengenai kondisi ibu dari pria itu. Wajah pria itu murung karena ibunya masih terbaring dengan lemah. Rakiel melirik pasien itu dan memang terlihat kalau kondisinya semakin memburuk. Seharusnya obat yang ia bawa ini akan efektif. Ia pun memberikan obat itu pada pasien dengan perlahan. Nyonya Dinlair mengeluh karena obatnya sangat pahit. Rakiel berusaha menjelaskan kalau nanti kondisinya akan semakin membaik jika meminumnya dengan rutin. Setelah itu, Rakiel menjelaskan semuanya pada putra tertua Dinlair di hadapan para pelayan. Lalu ia merawat sendiri wanita itu selama beberapa hari. Kini 10 hari sudah berlalu. Para pelayan terlihat terharu, tak menyangka jika putra mahkota membuat obat sendiri dan memberikannya secara langsung ke pasien. Mereka tidak percaya putra mahkota benar-benar melakukan semua itu. Karena sebelumnya Rakiel orang yang sensitif dan keras kepala. Tapi rasanya kini benar-benar telah berubah. Gardin pun ikut terharu melihatnya, ia selalu percaya Rakiel bisa diandalkan. Keduanya menatap punggung Rakiel tanpa tahu wajah pucat dan frustasi sang putra mahkota saat ini. Rakiel sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa bertahan. Padahal ini benar-benar melelahkan. Ia berusaha menyemangati dirinya sendiri dengan mengingat imbalan atas kerja kerasnya sudah di depan mata. Tak lama jendela status muncul dan memberitahukan jika ia berhasil menyembuhkan penyakit tifus dengan menggunakan ramuan Pueraria lobata dingin. Ia telah menjadi teladan dalam hal dedikasi yang tulus dan pelayanan yang mengutamakan pasien. Rakiel dikagumi, dihargai dan dipuji oleh semua orang yang melihatnya. Karena ini, bonus tribut telah ditambahkan ke imbalannya. Efek skill Medical Claim Expense level 2 telah meningkat 1,5 kali lipat. Ia terkejut setelah mengetahui ini semua. Masa hidup yang ia dapat setelah menyembuhkan Nyonya Dinlair adalah 8 hari dan total angka harapan hidupnya kini 146 hari. Rakiel menyeringai setelah mengerti semuanya. Jika ia mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari orang-orang sekitarnya, bonus masa hidupnya akan meningkat drastis. Ia semakin bersemangat membuat mereka semakin salah paham padanya. Di sore hari, sebuah kereta kuda berjalan menuju kediaman yang cukup megah. Di dalam kereta itu ada putra mahkota, Gardin, dan keluarga Dinlair. Rakiel menatap keluar jendela sambil memikirkan cara mengatasi kliniknya. Akan sulit untuk menjalankan klinik seorang diri. Ia membutuhkan perawat profesional. Kereta kuda berhenti di depan kediaman Dinlair. Nyonya Dinlair dan putranya pun langsung turun. Nyonya Dinlair kini terlihat sangat sehat. Ia tersenyum cerah dan mengucapkan terima kasih pada putra mahkota karena sudah menyembuhkannya serta mengantarnya pulang. Ia tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikan ini. Tenang saja, lagi pula aku berhasil memperoleh ini berkat dirimu, ucap Rakiel dalam hati. Setelah melakukan semua hal yang bisa membuat Nyonya Dinlair sembuh, ia mendapatkan 200 HP dari para organ dalam, hingga HP-nya saat ini 1.500. Rakiel hanya tersenyum menanggapi ucapan wanita itu. Ia meminta wanita itu tidak perlu khawatir karena melihat Nyonya Dinlair sudah sehat kembali saja sudah cukup baginya.
Mendengar itu membuat ketiga orang yang mendengarnya terharu. Saat keduanya membungkuk untuk berpamitan, Rakiel menahannya. Ia ingin berbicara dengan putra dari wanita itu sebentar. Saya? Ucap pria itu bingung. Rakiel meminta pria itu untuk cepat naik. Mau tak mau pria itu pun naik kereta kuda. Tapi, bukan masuk bersama Rakiel, melainkan di depan di mana biasa kusir berada. Dengan ragu pria itu bertanya, apa mereka perlu berbicara dengan cara seperti ini? Rakiel memberikan alasan aneh kalau mereka harus duduk seperti ini agar suasananya terasa hidup. Suasana sempat hening beberapa saat, ini membuat putra keluarga Dinlair tidak nyaman. Rakiel memperhatikan hal itu tapi tetap diam. Putra tertua Dinlair menelan ludahnya karena gugup. Ia juga bingung kenapa putra mahkota sejak tadi diam saja. Tak lama Rakiel mengeluh panjang dan berkata kalau ia merasa pegal. Ia sampai pura-pura memukul bahunya dengan pelan. Mendengar keluhan itu membuat wajah putra Dinlair pucat hingga mengeluarkan keringat dingin. Dengan memasang wajah jelek, Rakiel mengatakan kalau ia sudah di perjalanan selama beberapa hari. Bahkan belum sempat tidur. Pria itu melirik ke arah Rakiel, lalu mengatakan kalau ia ingin memberikan kompensasi. Rakiel langsung menolaknya dan mengingatkan kalau pengobatannya tidak dipungut biaya. Kalau putra Dinlair itu melakukannya, para pasien akan pergi karena menganggap iklan yang ia pasang itu palsu. Pria itu paham apa yang dikatakan Rakiel, tapi ia tetap ingin membalas kebaikan sang putra mahkota. Wajah Rakiel langsung berubah menjadi cerah saat mendengar ucapan pria di depannya itu. Pria itu menatap Rakiel dengan waspada karena merasa ada yang tidak beres. Rakiel mengatakan kalau ia telah menerima informasi kalau pria itu merupakan seorang pelukis. Pria itu membenarkannya. Rakiel pun mengajak pria itu untuk bekerja sama dengannya. Cerita maju ke beberapa hari ke depan. Suasana di alun-alun Frontera hari itu terlihat cukup ramai. Seorang pedagang buah mengobrol dengan pemuda di depannya. Ia bertanya apakah pria itu sudah mendengar soal putra mahkota yang sedang merekrut orang-orang untuk bekerja di kediamannya. Pria itu bingung kenapa pedagang itu memberitahukan hal itu padanya. Sambil tersenyum, pria tua itu beralasan kalau ia peduli padanya karena pria muda di depannya ini sudah 5 tahun menganggur. Mendengar ini membuat pria muda itu marah, ia tidak mengerti kenapa pedagang dan pemilik penginapan sepertinya mengkhawatirkan pekerjaannya. Ia meminta pria tua itu tidak melewati batas. Lagi pula uang sewanya juga tidak menunggak. Pria tua itu langsung mengatakan jika ia akan menaikkan uang sewanya 2 kali lipat. Perkataan horor itu berhasil membuat pria muda langsung berbalik. Ia akan melamar pekerjaan itu sekarang juga. Ia berlari kencang untuk secepatnya melamar. Seseorang yang memakai tudung memegang erat apel yang ada di tangannya. Ia juga mendengar semua percakapan tadi. Di alun-alun Frontera, ada pameran putra sulung keluarga Dinlair. Banyak orang yang datang untuk melihat pameran itu. Di dalam sana sudah ada Rakiel dan putra sulung Dinlair. Mereka tengah melihat warga yang berkumpul melihat lukisan karya putra Dinlair. Rakiel tepuk tangan, memberi selamat atas debut pria itu sebagai pelukis profesional. Pria itu menggaruk kepalanya dan berterima kasih. Wajahnya yang terlihat sedih dipertanyakan oleh Rakiel. Dengan ragu, pria itu mengatakan kalau ia merasa ini seperti sedang melakukan penipuan. Ia mengatakan ini bukan tanpa alasan, karena semua lukisan yang dipajang adalah lukisan Rakiel, ada lukisan putra mahkota seorang diri dengan berbagai gaya. Ada yang bersama Gardin dan Damian, semua lukisan dengan pose aneh. Damian yang juga ada di sana, kini tengah melihat lukisan Rakiel yang terlihat menangis. Entah kenapa ia sangat ingin menebas lukisan itu sekarang juga. Rakiel merangkul pria di sampingnya itu, mengatakan kalau ini tidak apa-apa. Ini bukan penipuan. Pria itu bertanya apa lukisan ini benar-benar akan dipromosikan. Dengan yakin, Rakiel mengatakan kalau itu akan terjadi dan meminta serahkan saja semua padanya. Pameran itu sebenarnya juga jadi tempat untuk Rakiel merekrut perawat. Perekrutan ini ia beri nama Show Me the Gunho. Warga yang melihatnya terlihat bingung dan tidak mengerti maksud lukisan ini. Beberapa di antara mereka masuk ke pameran karena gratis dan tidak mengerti apa-apa mengenai lukisan. Seorang pria memperhatikan tulisan yang ada di dekat lukisan itu. Isi dari tulisan itu mengajak orang untuk menjadi perawat dengan iming-iming gaji besar, jaminan penuh dan tunjangan yang semuanya dijamin oleh putra mahkota. Di ruangan lain, sudah ada meja resepsionis tes seleksi perawat. Banyak orang yang mengantri untuk mendaftar. Mereka bergumam kalau gajinya sangat besar, gaji 1 bulan saja sudah cukup untuk membayar sewa selama 2 tahun. Seorang pria menangis, berharap bisa lulus tes agar bisa menghasilkan banyak uang untuk membalas budi ibunya. Di samping pria itu juga ada sosok bertudung hitam yang sebelumnya mendengar hal ini dari penjual buah. Ia membaca prosedur,
syarat dan cara melamar di kertas yang ia pegang. Ia memperhatikan persyaratan yang mengatakan siapa saja yang tinggal di ibu kota kekaisaran bisa melamar. Intinya tidak ada syarat khusus dalam melamar pekerjaan ini. Ia meremas kertas itu setelah membacanya. Di sisi lain, Rakiel tertawa senang melihat antusias orang-orang yang ingin melamar kerja. Damian tidak menyangka jika putra mahkota akan sebahagia itu. Ternyata kini wajah Rakiel sangat senang hingga mengeluarkan air liur. Sambil mengelap air liurnya, Rakiel bertanya, apa Damian tidak merasa bahagia juga? Jika beberapa dari orang-orang berbakat di kerumunan ini menjadi perawat di klinik mereka, pasti tingkat kesembuhan pasien akan meningkat. Tiba-tiba saja Rakiel berlutut seperti sedang bernyanyi dan mengatakan kalau mana mungkin ia bisa menahan rasa bahagia ini. Tapi di dalam pikirannya, yang paling penting adalah mendapatkan bonus masa hidup yang kedepannya akan melimpah ruah. Damian menatap kelakuan aneh Rakiel dengan datar. Ia berpikir walaupun kelakuannya seperti itu, ia mengakui jika putra mahkota orang yang hebat. Selain itu Rakiel juga sudah memberinya banyak uang. 6 hari kemudian, tes menjadi perawat di klinik tradisional Istana Bintang pun dimulai. Sosok misterius yang memakai tudung hitam juga mengikuti tes ini. Sosok misterius itu ternyata seorang wanita. Ia tersenyum senang karena ia datang tepat waktu. Pembawa acara mulai bicara, ia meminta mereka semua mendengarkannya. Tes seleksi perawat yang pertama akan dimulai dan diawasi langsung oleh putra mahkota. Tes ini disponsori dan dipandu oleh putra mahkota secara pribadi. Tes pertamanya adalah serbu ke ruang wawancara. Para pelamar merasa ini aneh tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti tesnya. Seorang pengawal istana memberitahukan jika peserta tes akan dibagi menjadi 5 grup yang berisi masing-masing 50 peserta. Mereka harus mulai dari gerbang ini dan berlomba-lomba untuk menuju kediaman utama di mana ruang wawancara diadakan di sana. Hanya 10 grup pertama yang dapat menghadiri wawancara. Mereka pun protes dan bertanya bagaimana dengan 40 grup sisanya. Pengawal itu mengatakan bagi mereka yang tidak termasuk dalam 10 grup pertama, maka akan didiskualifikasi. Saat mereka akan protes lagi, penjaga pun berteriak kalau tes pertama dimulai sekarang. Peserta pun mau tak mau langsung berlari sekuat tenaga. Setelah berjuang, akhirnya 10 grup pertama pun berhasil mencapai finish. Oke, cukup sampai di sini, ucap Gardin menghentikan mereka. Semua orang berhenti dan mengatur nafas mereka yang terengah-engah. Bahkan di antara mereka ada yang terbatuk-batuk. Gardin mengucapkan terima kasih pada peserta yang telah bekerja keras untuk bisa sampai di sini. Sekarang mereka akan langsung memulai tes selanjutnya. Di meja sudah ada bahan-bahan yang biasa digunakan untuk obat. Tes kedua adalah memilih satu dari 6 bahan obat yang ada di atas meja yang telah tercemar karena metode penyimpanan yang tidak tepat. Para peserta pun langsung mencari bahan mana yang telah tercemar. Mereka mencium satu persatu bahan itu dengan teliti. Seorang peserta misterius dengan tudung hitam juga ada di sana. Tiba-tiba saja sosok itu mengeluh kesakitan lalu tak sadarkan diri. Para peserta yang terkejut pun langsung memperhatikannya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang membantu. Mereka saling pandang, ragu apakah harus membantu atau tidak. Mereka sebenarnya bingung apa yang harus dilakukan, membantunya ataukah melanjutkan tes keduanya. Pada akhirnya mereka masa bodoh dengan orang yang terkapar itu karena lulus tes ini lebih penting. Melihat ini membuat Rakiel tampak tidak senang. Ia pun menatap Gardin yang ada di sampingnya. Seolah-olah mengerti, Gardin langsung menghentikan tes kedua itu. Dengan ramah ia tersenyum dan mengatakan kalau ia senang melihat konsentrasi mereka. Hasil kelulusan mereka akan diumumkan nanti. Mereka pun pergi dengan lemas, kehilangan semangat karena tidak bisa memilih di tes kedua. Orang yang terkapar itu masih diam dan tidak ditolong oleh Rakiel. Pria itu mendekat lalu meminta orang yang pingsan itu untuk bangun. Dengan cepat orang yang ternyata Damian itu pun berdiri. Sambil membersihkan jubahnya, ia merasa bersyukur karena semua orang tertipu. Awalnya Rakiel merasa khawatir karena Damian jatuh terlalu berlebihan. Ia pun mempraktekkan cara jatuh yang baik menurutnya. Secara perlahan dan tentunya berlebihan, tapi menurut Rakiel begitulah agar terlihat natural. Damian hanya menatap putra mahkota dengan datar, sementara Gardin menangis terharu dengan akting Rakiel. Pria itu pun bangun, ia telah membuat keputusan setelah Damian pura-pura pingsan tadi. Bagaimana dengan 9 orang tadi selain saya? Tanya Damian. Rakiel mengatakan kalau mereka semua gagal. Ia memberitahukan kalau bukan hanya kemampuan dari seseorang saja yang penting. Damian menebak kalau karakter yang dimiliki orang jauh lebih penting. Putra mahkota pun membenarkannya, itu penting bagi seorang perawat. Mereka pun akan lanjut ke grup berikutnya. Tes pun terus berlanjut dengan setiap peserta ada yang pingsan saat memeriksa bahan obat.
Grup kedua, tidak ada yang lulus tes. Grup ketiga maupun grup keempat pun tidak ada yang lulus satupun. Rakiel yang shock langsung terjatuh di atas tanah. Ia tak menyangka tidak ada satupun orang yang peduli pada sesama peserta yang jatuh. Rakiel pun memutuskan untuk jalan-jalan sebentar dengan Damian. Saat berjalan-jalan, Rakiel terus berpikir apa yang harus ia lakukan karena sudah tidak banyak peserta yang tersisa. Perhatiannya teralih saat mendengar suara keributan di depan pintu gerbang. Seorang prajurit beradu mulut dengan seseorang. Prajurit itu mengatakan kalau di depannya ini bukan manusia. Jadi tidak bisa ikut tes. Mendengar itu membuat Rakiel tidak mengerti apa maksudnya bukan manusia. Wanita itu dengan tegas mengatakan kalau ia manusia juga, tapi prajurit tetap berpendapat kalau di depannya ini bukan manusia. Bisa-bisanya ini terjadi di saat aku sedang kesal. Kalau dia bukan manusia, lalu apa? Ucap Rakiel dengan nada marah. Saat akan menghampiri mereka, mata Rakiel membelalak setelah mendengar Damian memberitahunya kalau wanita itu adalah werewolf. Ia bingung wanita itu werewolf tapi kenapa tidak punya ekor. Damian kembali menjelaskan kalau ekornya tidak terlihat karena wanita itu mengenakan celana longgar. Rakiel tampak memikirkannya dengan serius. Damian berpikir kalau putra mahkota pun merasa enggan dengan werewolf. Sementara itu Rakiel berpikir jika werewolf itu bisa berubah wujud, staminanya yang besar dan indera penciuman yang setara dengan hidung anjing. Matanya langsung berbinar karena merasa kalau wanita itu sangat cocok untuk menjadi perawat di kliniknya. Rupanya kekhawatiranku sia-sia, ucap Damian dalam hati sambil menatap Rakiel datar. Wanita itu masih berdebat dengan prajurit, ia merasa kalau ia juga warga negara yang dilindungi oleh hukum kekaisaran sama seperti prajurit itu. Tapi prajurit itu merasa kalau werewolf sepertinya bisa kehilangan kesabaran dan berubah wujud menjadi seperti binatang. Mendengar itu membuat werewolf itu menggertakkan giginya menahan rasa marah. Ia mengatakan kalau itu cuma prasangka saja karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Prajurit itu meledek dengan bertanya kenapa dia masih menatapnya dengan mata binatangnya yang menakutkan itu. Wanita itu mengepalkan tangannya, ia hampir memukul pengawal itu, tapi langsung dihentikan oleh putra mahkota yang datang menghampiri mereka. Rakiel menegur prajurit itu, ia cukup yakin di syarat perekrutan perawat tercantum bahwa siapapun yang telah tinggal di kekaisaran telah memenuhi syarat untuk melamar. Prajurit itu pun langsung diam dan menunduk. Lalu meminta maaf. Tapi Rakiel merasa kalau prajurit istana itu seharusnya meminta maaf pada wanita itu, bukan padanya. Mendengar ini membuat wanita itu terdiam, tak menyangka bisa mendengar hal ini langsung. Rakiel pun langsung meminta maaf atas nama prajuritnya atas sikap lancang yang telah dia lakukan. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya, ia bernama Anis. Putri dari Jacinto. Rakiel bertanya apakah Anis ingin mengikuti tes untuk menjadi perawat. Anis pun menjawab iya. Wajah Rakiel langsung berubah cerah. Ia merasa ini bagus. Ia pun memutuskan untuk mulai tesnya sekarang. Hal ini membuat Anis terkejut, tak menyangka akan langsung diadakan tes. Rakiel merasa karena wanita itu werewolf, pasti punya stamina yang besar. Tapi ia belum melihatnya secara langsung. Kalau Anis berhasil menang lomba lari melawan prajurit itu, maka wanita itu akan lulus tes pertama. Rakiel menunjukkan jaraknya dari mereka berdiri sampai ke air mancur. Siapapun yang berhasil duluan sampai ke sana lalu kembali adalah pemenangnya. Karena bersemangat, Anis sampai membuka jubahnya. Rakiel meminta prajurit itu agar cepat bersiap-siap. Tak disangka-sangka, prajurit itu akan lari hanya menggunakan celana. Ia dalam posisi bersiap, sementara Anis melakukan pemanasan terlebih dahulu. Prajurit itu yakin bisa mengalahkan wanita itu dengan telak. Rakiel mengangkat satu tangannya yang memegang bendera, meminta mereka bersiap. Wajah keduanya terlihat sangat serius dan ingin memenangkan pertandingan lari ini. Mulai, teriak Rakiel lalu menurunkan bendera merah di tangannya. Prajurit itu terkejut karena Anis berlari sangat cepat. Pria itu pun langsung berlari, tidak mau kalah dari wanita di depannya. Rakiel terpukau melihat kecepatan Anis berlari. Kecepatan berlari wanita itu memang luar biasa. Dalam sekejap, ia berhasil mendekati air mancur itu. Tiba-tiba ia meloncat dan memegang tiang air mancur, lalu berputar mengelilinginya. Setelah mendarat, ia tak menunggu lama dan kembali berlari menuju gerbang istana. Ia melihat prajurit itu yang kelelahan, tapi terus berlari. Saat keduanya saling melewati, Anis merasa kalau pria itu sangat lambat. Tapi dengan begini, ialah pemenangnya. Sementara itu, prajurit terus berlari. Ia memaki kesal karena larinya lebih lambat dari werewolf itu. Tak lama kakinya terkilir, membuatnya terjatuh. Ia pun mengadu kesakitan. Hal ini membuat Anis melirik ke belakang, ia melihat pria itu terluka.
Di tengah lari ia masih sempat memikirkan prajurit itu. Apakah bahunya terkilir ketika jatuh tadi? Tanyanya dalam hati. Ia terdiam sesaat, lalu menggertakkan giginya kesal. Ia memaki kesal lalu menghentikan larinya dan berbalik. Wanita itu berlari menghampiri prajurit yang terluka itu. Padahal aku ingin mengalahkannya dengan telak, teriak Anis kesal sambil terus berlari. Rakiel menatap apa yang wanita itu lakukan dengan serius. Prajurit itu bingung saat melihat lawannya menghampiri. Tanpa aba-aba, wanita itu memegang bahu prajurit yang terluka. Pria itu yang bingung pun bertanya, apa yang akan dilakukan wanita itu? Dengan nada tegas, Anis meminta pria itu untuk menutup mulutnya dan jangan bergerak. Tak lama Anis menggerakkan bahu pria itu yang membuat sang prajurit teriak kesakitan hingga pingsan. Rakiel menghampiri mereka berdua. Ia memuji apa yang dilakukan wanita itu. Akhirnya ia menemukan orang yang ia cari-cari. Kau harus ikut bersama kami, ucap Rakiel sambil menunjukkan kalung berbentuk hati, pemberian dari George. Setelah itu, kini mereka semua berada di ruang kerja Rakiel. Putra mahkota itu memberikan dokumen kontrak kerja pada Anis. Ia meminta wanita itu untuk membacanya baik-baik. Wanita itu membacanya dengan teliti dan merasa kalau ini terlihat agak rumit. Dengan ramah, Rakiel meminta wanita itu agar tidak perlu gugup dan baca dengan seksama. Ia memperhatikan wanita itu dengan seksama. Ia merasa kemampuan atletiknya luar biasa. Kepribadiannya juga tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Tapi, ia melihatnya tersenyum ketika sedang memperbaiki bahu penjaga tadi. Rakiel terkekeh kecil, membuat kedua pria di belakangnya tidak mengerti. Ia berpikir jika Anis membantu dengan cara yang menyakitkan. Pasti akan ada banyak pasien-pasien yang menyebalkan nantinya, ini akan menarik untuk dilihat jika pasien menyebalkan ditangani oleh Anis. Tapi, Rakiel merasa ini agak disayangkan karena akan sangat bagus kalau ada beberapa orang lagi yang berbakat seperti Anis. Tak lama wanita itu menaruh kontrak kerjanya. Bagaimana menurutmu dengan kontrak kerjanya? Tanya Rakiel. Anis mengatakan kalau tidak ada masalah, tapi ia ingin menambahkan beberapa syarat. Wajah Rakiel langsung berubah menjadi pucat. Anis menjelaskan kalau sebenarnya, ia adalah pemimpin sebuah klan yang terdiri dari sekitar 50 orang. Wajah Rakiel sempat terdiam, memproses semua ucapan wanita itu. Lalu tak lama wajahnya berubah menjadi sangat senang. Ia langsung berdiri dan memijat bahu Anis, ia merayu dengan mengatakan kalau seharusnya wanita itu mengatakannya dari awal. Rakiel tidak sabar mendapatkan 50 orang perawat rang S. Anis meminta tolong pada putra mahkota untuk mengizinkan klannya mengikuti ujian seleksi perawat ini. Pria itu mengangguk dengan cepat tanpa berpikir lama. Anis juga meminta tolong untuk menyelesaikan masalah yang melekat pada klan mereka. Rakiel bingung masalah melekat apa yang mereka hadapi, ia berpikir itu masalah soal makanan atau semacamnya. Wanita itu menjelaskan dengan wajah sedih kalau masalah mereka ini membuat klannya menderita banyak kerugian di kehidupan bermasyarakat. Masalah tersebut adalah ekor mereka. Masalah itu muncul karena ekor mereka bergerak di luar kehendak mereka. Rakiel tidak mengerti kenapa itu menjadi masalah. Anis menjelaskan kalau tentu itu menjadi masalah karena mereka tidak bisa menyembunyikan emosi mereka. Setelah mendengar ini membuat Rakiel mengerti kalau mereka pasti merupakan sasaran empuk bagi para penipu karena emosi mereka terlihat jelas. Jadi, itu alasanmu menutupi ekormu dengan mengenakan celana yang longgar? Tanya Rakiel dengan hati-hati. Anis membenarkannya. Meskipun begitu, ia tetap tidak bisa menyembunyikan perasaan gembira karena ekornya akan banyak bergerak. Rakiel berpikir jika mereka bisa mengikat ekornya di kaki. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan memberitahukan kalau ekornya dapat melepaskan ikatan tali itu dengan sendirinya. Rakiel meminta wanita itu tenang karena ia akan mengurusnya. Ia memikirkan apa itu semacam otot yang memiliki kehendak sendiri. Ia pun bertanya kemungkinan untuk memotong ekor mereka. Anis mengatakan kalau ia sudah pernah mencobanya, tapi ia jadi tidak bisa berjalan dengan benar. Aktivitas sehari-harinya jadi terganggu. Lalu ekornya sudah tumbuh lagi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Rakiel tertawa karena itu mirip seperti kadal. Tawanya tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat, saat menyadari kalau Anis ingin ia menyelesaikan masalah itu. Kalau ia tidak mengobatinya, ia tidak akan bisa mendapatkan perawat rang S. Ia kebingungan karena seumur hidup belum pernah mengobati masalah yang berkaitan dengan ekor. Rakiel mengacak rambutnya, merasa frustasi. Ia merasa ini masalah yang mustahil diselesaikan. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.